Pendengaran penglihatan kita manfaatkan untuk memperhatikan pelajaran, pengajian, nasihat, fatwa dari ulama-ulama mutabarak yang terkandung dalam kitab Hidayatus Salikin halaman 67. Ila 67 tahiyat di pertengahan At-tahiyatul mubarakatus kita berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-imam Syaikhul Samad al-Palimbani rahimahullah ta'ala qala At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Ini rukun, termasuk rukun qauli, rukun perkataan. Ini rukun perkataan dalam sembahyang itu 5. Kita orang yang musalli, orang yang sholat, di antara salah satunya adalah mengetahui, orang sholat harus mengetahui rukun dan syaratnya. Jadi rukun sembahyang itu ada 13. Kita ingat nanti 13 itu waktu pengangkatan takbir. Jadi waktu pengangkatan takbir bila sudah disebut salat atau sembahyang, usolli fardhul maghribi salah rakaatin mahmuman lillahi taala, kalimat Allahu Akbar kita angkat di situ. Di situ terbayanglah 13 pondasi sembahyang. Jadi rukun qauli, rukun perkataannya terbagi 3 lah, qauli, fi'li, dan qalbi. Qauli perkataan, fi'li perbuatan, qalbi hati. Jadi ketiga-tiganya di total semua ada 13 ditambah tumanina 4 jadi 17. Qauli itu ada 5. Pertama takbiratul ihram. Jadi takbir yang pertama itu hukumnya wajib. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu rukun qauli yang pertama. Kemudian rukun qauli yang kedua Fatihah. Fatihah yang dibaca. Jadi semua rukun qauli itu wajib didengar oleh telinganya yang mendengar. Semua rukun qauli. Jadi hurufnya, makhrajnya itu pelan-pelan kita belajar makhrajnya, pengeluaran hurufnya. Itu yang kedua Fatihah. Kemudian yang ketiga, rukun qauli yang ketiga ini tahiyat akhir. Jadi tahiyat akhir karena kedudukannya rukun sama dan Fatihah, man baddala harpan biharpin aw tasdidan bitasdidin lam tasihha qiraatahu wa lam tasihha shalatah. Barang siapa yang merubah huruf dengan huruf yang lain, merubah tasdid dengan tasdid yang lain, tidak sah bacaannya. Bacaannya tidak sah, otomatis salatnya juga tidak sah. Ini rukun qauli lah. Jadi kita perhatikan latihan pelan-pelan. Jadi di saat kita pengucapan rukun qauli yang ketiga itu tahiyat akhir, yang pertama mata kita kiblat arahnya ke telunjuk. Kiblatnya arahnya ke telunjuk dan kita angkat. Jadi ini kalau menggenggam yang ditemukan ini ibu jari dengan jari manis. Ibu jari dengan jari manis, genggam. Ini digerak. Ibu jari lah lawan jari manis waktu tasyahud akhir. Jadi kayak ini. Itu petunjuk ulama. Ibu jari dengan jari manis waktu tasyahud akhir. Genggam,
jangan dilepas ibu jarinya, temukan di dua jari tadi, ibu jari dengan jari manis. Mata kita kasih ini, hati ke Rasulullah. Di sini di saat waktu membaca tasyahud akhir, kita terbayang Rasulullah. Kita ingat bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana rumah tangga Rasulullah, bagaimana bentuk tubuh Rasulullah. Itulah yang kita bayangkan di saat waktu mengucapkan tasyahud akhir. Karena di sini puncak pertemuan Rasulullah dengan zat Allah yang maha agung. Setelah Rasulullah tersungkur sujud di Syariful Aqlam, tersungkur sujud Isra Mi'raj, kemudian Allah menyeru, ya Muhammad, irfa ra'saka, angkat kepala kamu, sal, pintalah. Jadi pintalah, Nabi disuruh meminta, beliau tidak meminta. Lalu bangkit, diperintahkan Allahu Akbar, duduk tawaruk kan, duduk pantat di lantai. Jadi duduk tawaruk Rasulullah kayak ini. Pembicaraan pertama Rasulullah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, penghormatan, pengagungan sebesar-besarnya dan keberkatan yang setinggi-tingginya. Thayyibatu lillah, kebajikan semata-mata untuk Allah. Jadi ternyata Nabi disuruh angkat kepala, disuruh meminta, yang menyuruh meminta Allah. Nabi kada meminta. Nabi tidak meminta, ternyata beliau menampakkan akhlak yang tertinggi di depan Allah. Beliau memuji Allah. Penghormatan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, penghormatan, keberkatan dan kebajikan yang maha tinggi semata-mata untuk Allah. Itu ucapan Rasulullah lah. Kemudian dijawab langsung, spontanitas Allah menjawab, assalamu alaika. Jadi Allah itu perkataan Allah, assalamu alaika, keselamatanlah atas engkau ayyuhan nabiyyu, hai nabi yang kuberi berkah. Jadi komunikasi antara Allah dan Nabi dengan bahasa tasyahud akhir disaksikan oleh seluruh makhluk Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian disaksikan oleh langit, bumi, aras, malaikat, asyhadu alla ilaha illallah. Itu ucapan para malaikat, ucapan para langit, bumi, aras, Sidratil Muntaha, bumi, sampai seluruh makhluk Allah menyaksikan. Asyhadu, jaga di sininya lah. Asyhadu alla ilaha illallah. Alif jalalahnya itu jelas-jelas, nampak-nampak. Illallah, pengecualian. Jadi pengecualian istisna, kecuali Allah. Tauhidnya di sini. Kecuali Allah. Jadi seluruh makhluk menyaksikan perbincangan Rasulullah dan Allah, semuanya bersaksi. Angkat Imam Syafi'i, jangan digerak lagi. Inilah tadi jari manis, ibu jari. Kemudian ini illallah, dia makan, jangan lagi digerak, jangan lagi diturunkan. Jadi kalaunya Ahmad bin Hambal, setiap kali kalimat Allah angkat, bertemu kalimat Allah angkat, bertemu dengan kalimat Allah angkat. Ini Ahmad bin Hambal. Adapun Imam Malik langsung turun, asyhadu alla ilaha illallah, turun Imam Malik. Adapun Imam Hanafi nambah goyang Imam Hanafi. Kita satu mazhab ajalah, Imam Syafi'i.
angkat, dia makan, mata sampai selesai ke sini. Jangan menyirit tunjuk orang. Jangan menyirit tunjuk orang. Nah kayak ini sebelah kayak ini berarti di situ disiripnya, kada memandang telunjuknya. Disitulah puncak pertemuan. Dan Nabi di situ, hasil pembicaraan Nabi pada waktu itu, Allah menyuruh meminta. Nabi memuji nikmat yang diberikan Allah kepada teman sidin. Qad takhastuka Musa kaliman. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada dangsanaku Musa dengan perkataan yang sempurna. Itu cukup sudah. Qad takhasta Ibrahim al-Khalil. Engkau telah memberikan kepada dangsanaku Ibrahim pangkat Khalil. Itu sudah cukup. Jadi seperti Nabi terus sampai Nabi Sulaiman, sampai di semuanya. Jadi setelah Rasulullah bertahan, lalu Allah menjawab, wahai Muhammad, wahai kekasihku, karena engkau tadi tidak meminta apa yang kutawari, kada meminta, dan engkau bahkan mensyukuri nikmat yang ada pada diri kawan. Sekarang terimalah pemberianku. Qad takhastuka habiban. Kata Allah, wahai Muhammad, engkau telah menyebut bahwa Ibrahim itu aku beri pangkat Khalil kekasih. Sekarang sambutlah, qad takhastuka habiban. Engkau akan kuberikan pangkat yang lebih tinggi daripada Khalil, yaitu Habib. Habib kekasih yang paling dekat. Kalau Khalil kekasih jauh, Habib kekasih dekat. Lalu macam-macam. Nabi ini yang namanya akhlak didampakkan di depan Rasulullah. Sambut terus. Habib sambut, Alam Nasrah sambut, Kausar sambut. Jadi semuanya pemberian Allah, rahmatan lil alamin sambut. Nabi kada tagiur, kada terlena lan pemberian Allah. Nang ditunggu Nabi satu nang ditunggu Nabi. Cuma Allah Maha tahu apa dalam hati Rasulullah. Bahasa kitanya, wahai Muhammad, ikam menunggu ini kalau. Nah, ikam tunggu ini kalau. Jadi ujar Tuhan, wahai Muhammad, qad khalaqtul as-samawati wal ardi. Muhammad, sejak aku menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, engkau sudah kusiapkan, qad faratu alaika, telah kupardukan atas engkau khamsina shalah fakum anta wa ummatuk. 50 waktu kuberikan kepada engkau dan dirikanlah serta umat engkau. Inilah yang ditunggu Rasulullah sembahyang. Langsung dijambak oleh Rasulullah. Kada mikirakan ganalnya, kada mikirakan ini. 50 waktu seharian semalaman. Kalau 24 jam seharian semalaman sembahyang 50 kali. Kada tergerak lagi sawah, omaan, kebun, toko, kada tergiur lagi. Kenapa Nabi menyambut tanpa ada tawar-menawar? Karena nikmat pemberian Allah kada seimbang dengan 50 waktu. Artinya Nabi memikirkan jualan umat di belakang nih kan. Cuma Nabi karena memikirkan sekaligus Nabi memikul seorang. Memikul seorang, umatku nanti aku jaminanku. Turun buat sembahyang 50 waktu di sini anak ini. Macam-macam dibawa berihun banyak tuan. Cakanya karung pada kakarungan tuh. Begelusut ke langit ke-6, ke-7. Langit ke-7 Ibrahim orangnya lembut, melihat kawan bapak kulih itu Ibrahim suka benar. Turun ke langit ke-6, di ke-6 inilah makamnya makam kallamallahu Musa taklima. Makam berbicara, pemandir. Melihat Nabi anggung-anggung dari jauh, banyak bawaan.
Ujar Musa nih, persis Muhammad jalan ini. Nah, apa di bawah Muhammad di bawahnya kan? Bangga Rasulullah sampai ke hadapan Musa. Muhammad sini. Kenapa dibawa ada banyak kira? Dibungkari oleh Musa, oleh Nabi ini. Ini alam nasrah, ini rahmatan lil alamin, ini Habib, ini Kausar. Itu panggil Musa. Naganal itu apa? Nama bangga naganal itu apa Musa? Jadi ujian Nabi ini Musa yang aku cari ini. Nah apa tuh Muhammad? Sembahyang. Ganalnya banyaknya berapa tuh? Artinya bahasa kita kada sombong bang. 50 aku dapat. Ujar Musa, subhanallah ya Muhammad, masya Allah. Umatku gana-gana keras-keras 2 waktu, ya dunia kada sanggup. Umat engkau akhir zaman, umat banyak tantangan, umat banyak rintangan, halus-halus, kecil-kecil, hibrida. Ada HP, ada YouTube. Nama halangi umat ikam tuh 50. Ayo bebulik naik. Seakan-akan Musa kada ridha lah menyiksa umat Nabi ini kan. Nabi mengisyarat kepada Jibril, kepada Jibril, oh Jibril, bebulik ikam ngalih Musa ini nih. Naik ke atas, ini Allah juga kan, skenario nya Allah supaya Allah berbeli-bulik pertemuan terus nih. Jadi permohonan fastaghfir, ya Allah aku meminta keringanan, cuma ini bukan permintaanku, permintaan dari sana aku Musa. Aku menghormati permintaan kawan. Mau waktu cukup bayar udah 50 nih. Dibari 5 kan 5 berapa kali 9 kali bulik. 9 kali bulik nang ke-9 diperiksa Musa. Ada lagi Muhammad. Ada berapa? 5 bebulik lagi. Hendak dia bisa kan Musa. Bebulik lagi jadi Musa. Lalu jadi Nabi Musa, aku malu sudah. Malu benar. Jangan diibaratkan jalan itu ludus sudah. Karuh banyak orang aku apa bulik-bulik. Malu. Lalu ada suara nada munadin. Artinya wahai Muhammad yang sudah kutetapkan 5, meskipun kesimpulannya 5 tetap 50 itu ada. Tetap 50 tulisannya, gawiannya 5. Jangan lagi la tubaddil, jangan lagi dirubah-rubah. Mendengar Musa perkataan Allah, lalu Musa, ayo Muhammad makasih turun. Turunlah Rasulullah. Ini di tahiyat kita syahud. Jadi tasyahud ini puncak pertemuan. Jadi hati-hati hurufnya, hati-hati tasydidnya, karena rukun qauli. Berubah huruf, berubah makna. At-tahiyyah, jangan lagi at-tahiyatul. Biasanya kita kalau takajud-kajud baca at-tahiyatul. Jangan dimati haknya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Jadi antara shad kita bedakan. Shad itu huruf apa? Huruf lisan. Huruf lisan ujung lidah ke kiri. Sa. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Ta itu huruf isti'la. Huruf yang memunjung. Thayyibatul lillah. Jadi jangan thayyibatul, di stop thayyibatu lillah. Alon-alon di situ habis-habisan kita di depan Allah. Thayyibatu lillah, jangan thayyibatul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sabdonya assalamu alayka. Ini Allah, firman Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
keselamatan atas engkau hai Nabi yang kuberi berkah. Lalu kita hambanya, makhluknya, termasuk langit, bumi, aras, malaikat, bintang, matahari, kita juga asyhadu alla ilaha illallah. Ini Rasul dengan Allahnya. Hendaknya kalau pertama apa yang ngalih bagaimana? Kalau pertama apa ngalih? Cuma kalau sudah kebiasa langsung menjawab sini. Kalau pertama seminggu 2 minggu masih ngalih merasuk. Agak susah. Agak susah. Tapi kalau sudah biar membudaya langsung angkat. Nah, kayak ini. Kalau ingin bahari sintokan tuh merasuk tuh 2-3 minggu hanya hanyar mahir. Ini habis semua bumi, langit, diri semua di sini nang. Mantap. Ini di saat waktu kita bangkit dari sujud langsung ganggam. Biasanya kayak apa? Kayak ini lah. Biasanya kayak ini. Ada nama syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini pulang bangkit. Ini membentuk kalimat Allah aja. Di situ masuk semuanya. Kalau sudah kita tasyahud akhir, fikihnya masuk, tasawufnya masuk. Tasawufnya hati kita waktu itu ke Rasulullah, hati ke Rasulullah, mata kita ketunjuk, kemudian tauhidnya ini, tauhidnya illallah. Jadi asa, bukan satu, asa. Yang namanya asa, kalau dibagi lagi. Kalau satu masih bisa separuh, 1/8, 1/7, 1/4, 1/2. Tapi kalau asa, bulat sudah satu. Zat, sifat, dan af'alnya. Sampai batas rukun. Nah, batas rukun tasyahud akhir jagai. Nah, jagai batas rukun sampai akhir rukunnya tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Batasnya di situ. Ini tawaran Nabi nih. Nabi menawar. Assalamu alayna. Ya Allah, bukan aku aja yang selamat, selamatkanlah atas kami. Bila kita membaca assalamu alayna khusyuk, 40 kanan 40 kiri muka belakang selamat. Nang guring di sebelah rumah tempat tanah juga. Nah, assalamu alayna tuh. Assalamu alayna 40 kanan kiri muka belakang selamat. Nyiur anak rabah ada jadi selamat. Apalagi nang membaca ini orangnya wali. Assalamu alayna, ya Allah selamatkanlah atas kami. Kami kiri kanan. Ini kada memandang apa? Kada memandang agama, ras, nah. Kiri kanan. Selamatkanlah atas kami. Jadi selamat dunia dulu. Selamatkan dunianya. Apapun agamanya, dia terlindungi. Terlindungi, terjaga. Nah, kemudian khusus ke bawah wa ala ibadillahis shalihin.
Jadi kalau wa ala ibadillahi sholihin di maluas siapapun yang ada cap saleh. Di Makkah orang baca kita kana sini. Di Samarinda orang membaca kita kana sini. Asa ada cap saleh sini. Stempel saleh. Stempel saleh ini selama ia masih sholat 5 waktu, stempel kada hilang. Bila kita tinggalkan sholat 5 waktu, ini dicabut cap saleh. Bahkan doa kita kepada mama di kubur kada sampai. Doa kita kepada mama di kubur pun nang Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya, bila dicabut Allah di sini kada sampai. Karena yang sampai itu anak saleh ya. Doa anak saleh. Jadi hati-hati sembahyang nang diutamakan. Jadi selamanya sembahyang aja 5 waktu, cap saleh masih melekat. Dan kiriman dimanapun orang baca assalamualaikum wala ibadillahi sholihin dapat kiriman. Jadi bila orang datang mengantar kiriman taliong di sebelah. Karena ada stempelnya, cap salehnya. Karena di situ man taraka sholata muta'ammidan akiballahu hamsan wa asyara aqabah. Barang saya meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, dihukum Allah 15 macam hukuman. Yang pertama 6 di dunia. 6 di dunia termasuk simahullahu fi wajhi simahu saleh. Yamhullahu simahu saleh, dihapus Allah cap saleh di dahinya. Jadi ini melekatkan itu sembahyang 5 waktu. Jadi tolong kepada keluarga kita yang masih meninggalkan sholat, kita bujuk, kita bawai, kita jinaki, beri marasnya. Maras benar melihat doanya kada tembus, kada diangkat lagi. Kuitan menunggu di kubur, menunggu anak berkirim kada sampai. Karena yang sampai itu kan 3 aja lah, anak saleh, ilmu bermanfaat, dan amal jariah. Ternyata dicabut Allah. Yamhullahu fi wajhihi simahu saleh. Dicabut oleh Allah Ta'ala capnya di wajahnya, cap orang saleh. Wa ala ibadillahi sholihin. Di kematian yang belum mendapat hidayah, jangan kita jauhi. Kita dalam pendekatan, mudahan mendapat hidayah. Kasihan. Jadi sedekahnya, infaknya tatahan, bukan ditolak tapi tatahan, ditumpuk dulu menunggu salat. Belinya salat, tobat, terangkat semua. Jadi sampai wa ala ibadillahi sholihin, itu batas rukun tasyahud akhir. Nah kemudian bersambung lagi rukun yang selanjutnya, yang keempat, salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai di situ aja juga lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai di situ rukunnya. Kemudian wa ala li sayyidina Muhammad itu sunat muakkad. Dan disitulah ada di dalam perjanjian, dalam kitab Zabur, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil ada tulisan perjanjian kekal Allah dengan Ibrahim. Jadi perjanjian kekal Allah dan Ibrahim, wahai Ibrahim, kata Allah, aku akan memberkatimu siapapun yang memberkatimu. Aku akan memberkatimu siapapun yang memberkatimu, dan aku akan melaknatnya siapapun yang melaknat kamu. Jadi itu perjanjian kekal Allah dengan Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, aku akan melaknat siapapun yang akan melaknat kamu, dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati kamu. Ternyata satu-satunya makhluk manusia yang memberkati kepada Ibrahim umat Islam.
di setiap salat. Wa barik, tidak mengakui bahwa Ismail itu putranya Ibrahim. Jadi seakan-akan Yahudi menuduh Ibrahim berzinah. Dan perkawinan Ibrahim dengan Siti Hajar dianggap tidak sah. Siti Hajar dianggap seorang budak. Padahal antara keduanya, antara Siti Hajar dan Sarah, siapakah 6 budak di antara berdua nih? Ternyata Siti Hajar putrinya Fir'aun, keturunan Fir'aun, keturunan raja. Fir'aun di zaman Nabiullah Ibrahim, bukan di zaman Nabi Musa. Fir'aun itu tiap-tiap yang berkuasa pada masa itu disebut Fir'aun. Tiap-tiap yang berkuasa disebut Fir'aun. Adapun Fir'aun zaman Musa itu Namus II. Beda dengan Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim. Cuma siapapun yang berkuasa di masanya disebut Fir'aun. Jadi Siti Hajar itu putrinya raja, memimpin pada waktu itu. Dan justru yang diperbudak siapa? Anak Sarah diperbudak. 400 tahun Bani Israel di Mesir diperbudak Fir'aun, dibebaskan oleh Musa. Jadi satu-satunya manusia yang memberkati Ibrahim hanya Islam. Allah menjanji, barang siapa memberkatimu Ibrahim akan kuberkati. Barang siapa mengutukmu Ibrahim akan kukutuk. Inilah di setiap tasyahud akhir. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Itu setiap kali kita baca, kita mendapat berkah hidup kita dari Allah. Nah, untuk doa, ada doa di ujung tasyahud, kita sambung insyaallah minggu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga dengan berkat semangat kita, girah kita untuk meninggikan syiar Islam dan sekaligus membantu agama Allah, mudah-mudahan dosa kita dan dosa kedua ibu bapak kita dan dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya kana meriana sedaya di nasar. Ghairu maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akrimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.